Oke, Shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi di channel kita Kakiku. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah Alkitab tentang kehidupan Daud. Itu kenapa kita perlu melihat sejarah Alkitab? Karena melalui sejarah ini kita bisa mengerti pada saat kita baca firman Tuhan, kita akan lebih memahami apabila kita tahu latar belakang sejarahnya. Kehidupan Daud ini salah satu kehidupan yang cukup kompleks. Karena itu kita coba merangkum menyederhanakannya dalam beberapa bentuk bagian. Ya, bacaan utama kita nanti adalah di Samuel 1 dan 2 Samuel, gitu ya, raja-raja. Satu raja-raja dan Tawarikh ya. Iya. Jadi akan lebih baik lagi kalau Anda sembari menonton film ini, sembari Anda memegang Alkitab untuk mempelajari juga. Jadi kita mencoba merangkumnya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Mungkin ada bagian-bagian yang mungkin kita akan skip, silahkan Anda pelajari sendiri dari Alkitab Anda. Gitu ya. Seperti kita tahu adalah Daud adalah raja kedua yang dipilih Allah untuk menjadi raja atas Israel. Gitu ya. Dan seperti tadi saya sudah bilang, kita akan bagi ini menjadi 4 bagian. Jadi yang pertama adalah tentang House of David atau silsilah keluarga Daud. Kita mau lihat Daud keluarganya siapa aja, istrinya siapa aja, dan anak-anaknya yang mana. Gitu ya. Itu bagian yang pertama. Di bagian yang kedua, nanti kita akan berbicara mengenai timeline untuk kehidupan Daud. Jadi kita akan lihat dari mulai Daud mulai lahir sampai dengan akhirnya dia meninggal. Kita akan lihat urutan waktunya. Di bagian yang ketiga, kita nanti akan membahas mengenai pelarian Daud pada saat dia dikejar oleh Saul. Nanti kita akan lihat petanya, Daud berlari kemana aja dan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di sana. Gitu. Di bagian yang keempat, itu bagian yang terakhir, itu nanti berbicara masalah bagaimana Daud melarikan diri pada saat anaknya Absalom melakukan pemberontakan. Gitu. Dan di sana juga nanti akan dijelaskan mengenai masalah-masalah yang dialami oleh Daud setelah dia menjadi raja, terutama berhubungan dengan pemberontakan anaknya. Mulai dari Amnon, Absalom, dan kemudian yang terakhir adalah Adonia, yang berhubungan nanti dengan perebutan kekuasaan waktu Salomo ya, Mam ya? Iya, itu Adonia. Itu adalah 4 bagian yang nanti kita akan lihat dari kehidupan Daud. Sekali lagi, bacaan kita ada di Samuel, di Raja-Raja, dan Tawarikh. Gitu ya. Oke, kita akan mulai dengan bagian yang pertama tentang House of David ya, Mam? Iya. Oke, nah ini apa tuh namanya? Ini adalah silsilah keluarga Daud. Dia dari suku Yehuda. Betul. Gitu ya, dia dari tribe of Judah, dia dari suku Yehuda. Urutan ini mungkin kita tidak akan ambil semua, kita mungkin start dari Boas saja ya, Mam ya. Dari Boas, ini dia menikah dengan Ruth. Jadi kalau Anda dengar ceritanya, pada waktu itu Naomi mempunyai 2 orang anak, yang kemudian anaknya meninggal, dan istri-istrinya yaitu Ruth dan Orpa, yang kemudian tetap mengikuti Naomi. Ruth mengikuti Naomi, sementara Orpa tidak ya. Dan kemudian Ruth akhirnya menikah dengan Boas. Itu ya, Ruth sendiri adalah seorang Moab, seorang suku Moab dikatakan seperti itu ya. Dan dia menikah dengan Boas pada tahun 1284 sebelum Masehi. Dari pernikahan mereka akhirnya lahir Obed. Nah, Obed ini adalah kakek dari Daud karena dia melahirkan Isai. Di sini bahasa Inggris tulisnya Jesse. Ini adalah Isai. Gitu ya. Ini adalah orang tua dari Daud sendiri, ya. Terus dari Isai ini kemudian saya tidak akan jelaskan terlalu lebih banyak. Yang penting kita akan masuk ke Davidnya ini ya, Mam. Iya, betul. Gitu. Jadi dari sini nanti Isai mempunyai 8 orang anak. Isai ini mempunyai 8 orang anak. 8 orang anak. Oke. Daud itu adalah anak yang paling bungsu. Oke, jadi Daud adalah anak yang paling bungsu dari 8 orang anak ya. Iya. Oke, jadi ini Daud adalah anak yang bungsu dari 8 orang anak. Dari Isai. Iya. Oke, terus udah gitu Daud sendiri akhirnya Daud lahir itu tahun 1040 sebelum Masehi, Bang. Iya. Dan dia menikah terus dia mempunyai dengan 8 orang istri ya. Iya. Nanti mungkin lebih detail mengenai kapan Daud itu segala macam nanti di bagian kedua ya. Oke, Daud mempunyai 8 istri dan 10 gundik ya. Gundiknya concubine-nya. Oke. Betul. Nah, terus. Ya, kemudian dari 8 istri itu dia mempunyai 10 anak. Kita perbesar sebentar. Oke. Iya. Jadi dia sekarang dia mempunyai 10 anak dari 8 gundik ya. 8 istri ya. 8 istri. Jadi dalam firman Tuhan yang dibicarakan adalah dari istri-istrinya ya. Iya. Dari betul. gundiknya tidak dibicarakan ya. Iya, enggak dibicarakan. Oke, jadi ini adalah 8 istri dari Daud Tapi ya. satu istri yang tidak mempunyai anak ya. Oh iya betul. Dari istri yang pertama adalah Hagit, kedua Abigail ya. Iya, kemudian Ahinoam, Eglah, Maakah,
Mikal ini yang tidak punya anak ya? Iya, betul. Dia adalah anak dari Saul ya? Betul, raja Ya. sebelumnya ya. Raja sebelumnya ya. Oke, terus Iya, kemudian, Maakah, Abital, dan Batseba. Bathsheba. Oke, jadi ini adalah 8 istri Daud. Yang di Alkitab diceritakan hanya 8 istri ini aja, 10 concubine-nya atau selinya tidak diceritakan. Gitu ya. Nah, dari 8 anak ini akhirnya dari 8 istri ini Lahir ya, 10 orang anak. lahir 10 orang anak. Oke. Yaitu dari Hagit ada Adonia. Dari Hagit ada, dari itu ya, anak pertama dulu ya Pak ya. Boleh. Dari Ahinoam Itu melahirkan Amnon ya. Amnon. Ini anak pertama dari Dari Daud. dari Daud ya, melalui istri Ahinoam ya. Iya, kemudian ada Abigail. Abigail anaknya adalah Kileab. Kileab. Itu Di sini anak yang kedua ya. ini anak yang kedua ya. Di sini dalam bahasa Inggris itu Daniel, tapi ini dalam itu Kileab ya. Kileab. Oke, Terus yang ketiga adalah Absalom dari Maakah. Absalom dari Maakah. Ini. Iya, betul. Ini adalah anak Daud yang ketiga. Mm-mm. Oke, sebentar kita geser. Oke, terus Kemudian Adonia itu dari Hagit. dari Hagit ya, Ya. Adonia. Kemudian Zefaca dari Abital. Dari Abital yang ada Sefaca. Iya. Dan Yitream dari Eglah. Yitream dari Eglah. Ini Iya. dia. Ini mereka lahir waktu Daud ada di Hebron. Jadi dia masih sebagai Raja Yehuda. Raja Yehuda ya. Jadi sebelum dari dia- Yehuda dia melahirkan berapa orang anak di sana? 6 orang anak. 6 orang anak ya. Nanti di timeline juga kita akan lihat ya pada Waktu tahun dia berapa. menjadi Raja Yehuda ya. Raja Yehuda ya. Oke, terus udah gitu. Kemudian di Yerusalem setelah dia menjadi Raja Israel, dia mendapatkan 4 orang anak dari Bathsheba. Yaitu Salomo, Nathan, Sobab ini yang tidak ditulis di sini. iya betul. Ada itu di Tawarik ada. Oke. Ya. Kemudian yang terakhir itu Syamua. Ya, jadi dia mempunyai 4 orang anak dari Batseba ya. 4 orang anak dari Ya, Bathsheba. sebenarnya 5 karena anak yang pertama pada waktu dia berzina, anak yang pertama dia kemudian mati. Iya betul. Gitu ya. Sampai dia hanya harus berpuasa. Iya. Jadi itu adalah anak-anak Daud dari 8 istri. Iya. Ya. Oh ya, dari Maakah ini selain dia ada Absalom, dia ada Tamar juga ya, anak yang itu perempuannya anak ya. Perempuannya betul. Ya, nanti ini jadi awal mula masalah Absalom dan berhubungan dengan Amnon ya. Bukan Amnon ya betul. Ya. Nah. Oke. Nah, itu secara garis besar mengenai silsilah dari Daud. Nah, kalau kita perhatikan sekarang dari Salomo ini, akhirnya nanti kalau kita urut ceritanya nanti akan sampai juga pada Yesus tapi melalui Yusuf. Ya, Jadi Yusuf betul. adalah keturunan Daud dari Salomo. Berarti Sedangkan Yusuf dari suku Yehuda juga ya, Pak suku ya? dari Yehuda juga. Nah, sedangkan silsilah Yesus dari Maria itu berawal dari Nathan. Nathan itu anak Bathsheba juga ya. Anak Batseba juga. Jadi Yesus memang adalah keturunan dari Daud, baik secara silsilah dari Yusuf maupun dari silsilah dari Maria. Gitu ya. Jadi salah satunya itu yang mengakibatkan kenapa disebut Yesus anak Daud. Ya, secara biologis pun dia adalah keturunan Daud dari suku Yehuda. Dari Maria maupun Yusuf semuanya dari suku Yehuda. Ya, gitu. itulah kurang lebih silsilah Daud. Jadi kita hanya fokus ke sebagian sebelah sini aja. Ini Daud mempunyai 8 orang istri. Dari 8 orang istri ini lahir 10 orang anak, gitu ya, Mama ya? Iya. Oke. Nah, yang 10 concubine atau selirnya ini kita tidak ceritakan dalam Alkitab. Tapi dari 10 selirnya, gundiknya itu nanti ada 9 anak yang semuanya lahir di Yerusalem, Pak. Oh, dari 10 gundiknya ini tadi. Iya, betul. Ada 9 anak yang nanti akan lahirnya di Yerusalem. Oke. Betul. Oke, terus jadi itu kurang lebih secara garis besar mengenai silsilah Daud ya. Iya. Jadi dia adalah kakeknya adalah Obed, dia anak dari Boas dan Ruth. Obed punya Isai mempunyai anak berapa tadi? 8 ya. 8 orang. Dan Daud anak yang paling bungsu ya. Betul. Daud sendiri menikah dengan 8 istri dan 10 selir. Dari 8 istri dia lahir 10 orang anak. Ya. Oke.
apa sih namanya, dari sini kita juga bisa melihat bahwa Yesus memang keturunan dari Daud, baik dari Maria maupun dari Yusuf. Oke, itu untuk bagian yang pertama. Oke, itu untuk bagian pertama tentang House of David, jadi silsilah keluarga Daud. Nah, bagian yang kedua ini kita menjelaskan mengenai timeline of David life. Jadi kita mau lihat urutan waktu dari perjalanan kehidupan Daud mulai dari lahir sampai dengan dia meninggal. Gitu ya. Oke, siap ya, sebentar. Apa tuh namanya? Ya, ini adalah gambar dari kehidupan Raja Daud. Jadi kita mulai dari kelahirannya ya, Mam ya? Iya. Oke. Dia lahir tahun 1040 sebelum Masehi, before Christ ya. Ini apa sih namanya? Daud lahir sekitar tahun 1400-an ya? 1040. 1040 ya. Iya. Ini adalah anak terkecil dari Isai tadi ya. Iya, betul. Dari Jesse ya. Dia adalah dari 8 anak, dia anak terkecil. Nah, Oke. dia lahir di Bethlehem, Pak. Oke, dan ini di Bethlehem juga jadi dianggap sebagai kota Daud ya oleh masyarakat di sana karena Daud berasal dari sana ya. Oke, terus sudah gitu? Iya, kemudian dia diurapi oleh Samuel itu pada tahun 1024 sebelum Masehi, kurang lebih sekitar umur 16 tahun. Ya, pada saat umur 16 tahun ya. Iya, waktu itu Israel masih rajanya adalah Saul. Oke, jadi apa sih namanya secara waktu? Jadi dia ini masih Saul masih memerintah pada masa ini ya. Iya, betul. Oke, pada 16 tahun dia anointed king by Samuel pada saat umur 16 tahun ya. Iya. Oke, terus? Iya, kemudian dia membunuh Goliat yang dari Filistin itu. Oh iya, pertempuran yang sangat spektakuler ya waktu Iya, itu ya. itu tahun 1022 sebelum Masehi, sekitar Daud umur sekitar 18 tahun. Jadi sangat kecil masih muda ya, 18 tahun. Ya. Makanya dalam firman Tuhan dibilang dia kemerah-merahan dan elok parasnya gitu ya. Betul. Jadi dia memang sangat kecil waktu itu. Jadi Daud berumur 18 tahun pada saat dia membunuh Goliat ya. Itu masih di rentang waktu ini. Ini adalah umur Daud, ini adalah perkembangan umur Daud. Jadi Daud diasumsikan pada umur sekitar 18 tahun ya. Iya. Oke, terus? Nah, kemudian setelah itu dia menjadi ini Pak, pemain kecapi. Pemain kecapi untuk Raja Saul ya. Untuk mengusir roh-roh jahat dari Raja Saul. Itu berarti sekitar awal umur 20 ya. Iya, betul. Sama umur 20 Daud menjadi pemain musik untuk Raja Saul. Gitu ya, waktu itu Saul masih memerintah juga di sini. Oke. Nah, itu kan dia sebelum menjadi raja nih ya. Nah, sebelum dia menjadi raja, Samuel meninggal. Di antara selang waktu ini berarti ada kematian Samuel ya. Kurang lebih sekitar dianya berumur 26 tahun, itu tahun 1014 sebelum Masehi. Pada saat dia umur 26 tahun Samuel meninggal ya. Iya, jadi dia udah diurapi. Iya. Ya. Tapi dia belum menjadi raja nih. Iya, masih panjang ceritanya. Dan pada usia antara 20 sampai 30 ini juga mulai terjadi perselisihan antara Saul dengan Daud ya. Iya, karena mulai timbul kebencian dari Saul terhadap Daud ya. Saul kan iri sama Daud. Ya, pada saat mereka selesai berperang terus ada perempuan-perempuan yang menari-nari dan berkata Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sementara Saul mengalahkan beribu-ribu. Iya. Ya, akibatnya Saul mulai iri hati. Betul. Ya, jadi pada rentang usia 20 sampai 30 inilah Daud nanti banyak melarikan diri dari kejaran Saul. Iya, karena nanti dia terus menerus kan mau dibunuh oleh Saul. Iya, nanti di antara selang waktu ini nanti kita akan lihat di bagian ketiga tentang peta bagaimana Daud melarikan diri dari Saul. Itu berarti pada rentang waktu antara 20 tahun sampai 30 tahun usia Daud ya. Iya, betul. Oke, lanjut pada usia 30. Nah, pada usia 30 tahun itu dia kurang lebih 1010 ya, 1010 sebelum Masehi, dia menjadi Raja Yehuda. Dia menjadi Raja Yehuda bersamaan dengan meninggalnya Saul ya. Iya. Jadi King Saulnya meninggal di sini dan Daud menjadi raja di Yehuda. Jadi pertama kali dia tidak menjadi raja atas seluruh Israel ya. Dia hanya menjadi Raja Yehuda aja selama 7,5 tahun ya. Dan dianya berpusat pemerintahannya di Hebron. Di Hebron ya. Oke. Nah di sini Isi-Boset juga menggantikan Saul ya pada waktu itu ya. Iya. Ya, jadi pada waktu itu Saul udah mengangkat Isi-Boset untuk menggantikannya dia. Itu sementara Daud sendiri menjadi raja di Yehuda pada umur 30 tahun. Oke, terus sudah gitu 7,5 tahun dia memerintah menjadi Raja Yehuda di Hebron. Betul. Itu berarti usia sekitar 37 sampai 38 tahun ya.
sampai 37 tahunan, 38 tahunan, maka dianya diminta dari para tua-tua negeri untuk menjadi raja Israel. Akhirnya dia menjadi raja seluruh Israel ya? Iya. Oke. Nah, kemudian dia memerintah di Yerusalem. Ya, dianya mengalahkan suku Yebus yang pada waktu itu berkuasa di. Iya, pada waktu itu berkuasa di Yerusalem. Ya, dan kemudian Daud merebut Yerusalem dan menamakan Yerusalem juga sebagai kota Daud ya. Iya. Karena dia berhasil merebutnya. Tempat benteng tua dia Sion. Itu kota Daud dinamakan. Ya, nama kota Daud. Jadi kota Daud ada dua. Pertama adalah dari asalnya dia yaitu Bethlehem. Itu orang menyebut itu sebagai kota Daud karena Daud memang lahir dan berasal dari Bethlehem. Dan yang kedua adalah kota Daud yaitu Yerusalem, di mana dia berhasil merebut itu dan menaklukkannya dari benteng pertahanan Sion. Benteng pertahanan yaitu Sion, sehingga orang menyebut Daud menamakan itu sebagai kota Daud. Gitu ya. Oke, setelah itu Daud sudah memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ya. Jadi waktu dianya menjadi raja Israel itu tahun 1003 sebelum Masehi. Kurang lebih umurnya 37 sampai 38 tahun ya. 1003 ya? 1003. Oke. Nah, setelah itu? Nah, setelah dia memerintah 1 tahun dia memerintah, dianya udah mulai ingin membangun tempel Bait Allah. Bait Allah untuk. Berarti itu di usia dia udah 40 lebih ya? Iya, 39 tahun dah. Ini kan 37 atau 38 tahun dia menjadi raja. Iya. Berarti berapa tahun setelah itu ya? 1 tahun setelah itu dia sudah merencanakan untuk membangun Bait Allah. Ya, 1 tahun sampai berapa lama ya dia udah punya perencanaannya ini sampai 40 lebih tahun 2 tahunan. Iya, oke. Ya. Oke, sampai 40 sekian lah, 41 atau berapa ya? Oke, dia mulai punya rencana, dia punya kerinduan untuk membangun Bait Allah. Iya. Tetapi Allah tidak mengizinkan hal itu karena firman Tuhan bilang tangan Daud penuh darah karena dia sering berperang. Jadi Allah tidak mengizinkan Daud membuat Bait Allah. Tetapi Daud sendiri punya keinginan untuk dia membangun Bait Allah. Kemudian firman Tuhan datang pada Daud bahwa anaknya nanti akan membangun Bait Allah. Gitu. Tetapi Daud tidak menyerah begitu saja, dia tetap mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan Bait Allah. Iya. Jadi sampai dengan akhir hidup Daud, dia mengumpulkan banyak bahan-bahan yang diperlukan nanti untuk Salomo membangun Bait Allah. Iya, betul. Gitu ya. Oke, setelah itu dia mulai di sini mulai ada persinahan dia dengan Batseba ya. Iya, jadi pada waktu dia memerintah sebagai raja Israel, berarti dia tinggal di Yerusalem kan. Kemudian dianya mulai naksir dah sama satu orang cewek Batseba ya, tapi Batseba sudah punya suami, Pak. Ya, dia udah suami ya, Uriah ya. Oke, itu berarti di umur kurang lebih umur berapa nih? Itu kurang lebih sekitar umur 40-an lebih deh, 43 mungkin ya. Mungkin sekitar umur segitu ya, jadi sekitar 40-an sekian. Daud mulai bersinah dengan Batseba yang kita tahu bagaimana Daud pada waktu itu berdiri di suatu rumah sore-sore dan dia melihat seorang perempuan yang mandi. Kemudian dia berinisiatif untuk menghabisin suaminya gitu ya dengan cara dikirim ke medan tempur ya. Iya. Akhirnya Daud menikah dengan Batseba, anak pertama dari pernikahan mereka adalah mati. Daud sudah berpuasa waktu itu dan kemudian dari sana lahirlah Salomo sebagai anak berikutnya ya. Salomo itu lahir tahun 999 sebelum Masehi. 999. 999. Wah, nomor cantik ya. Ini Salomo lahir di sana ya. Iya. Oke, terus? Ya, jadi ya ini pada masa ini juga mulai banyak anak-anak Daud yang lain yang lahir di Yerusalem ya. Oh iya, betul. Iya kan? Tadi kan ada beberapa yang lahir di Hebron nih. Jadi pada masa ini nanti ada 6 orang anak yang lahir antara dia pada waktu memerintah di Yehuda dan menjelang dia menjadi raja di seluruh Israel. Iya. Ya kan ada berapa anak tadi? Ada 6 anak yang lahir ya? 6 anak yang lahir di Hebron. Kemudian yang dari Batseba ada 4 orang anak. Terus anak-anak yang lain semuanya lahir di Yerusalem. Jadi ini pada selang waktu inilah kurang lebih ya? Iya. Ini banyak anak-anak Daud yang lahir di Yerusalem. Oke, nah setelah Salomo lahir ini, kemudian mulai timbul pemberontakan Absalom ya. Ini sekitar Daud umur 60 tahun kalau dia di gambar ini. Iya, betul. Tapi sebelumnya nanti ada peristiwa dulu, Pak. Peristiwa di mana anaknya satu yaitu Amnon
Amnon memperkosa adiknya sendiri, Tamar. Iya, yang kemudian, kemudian nanti Amnon itu sendiri dibunuh oleh Absalom. Iya, betul. Absalom ini adalah saudara laki-laki dari Tamar ya. Betul. Itu adalah anak Daud dari istrinya Maakah ya. Iya. Oke. Jadi kemudian timbullah di sini pemberontakan Absalom. Gitu ya. Ini pada saat Daud umur sekitar 60 tahun. Ya, nanti kita akan ini nanti di bagian keempat kita akan melihat bagaimana peristiwa pemberontakan Absalom sampai harus Daud melarikan diri dari anaknya sendiri. Gitu ya. Terus menjelang akhir hidup Daud, kemudian dia mulai menunjuk Salomo menjadi raja pengganti dia ya. Iya. Sementara pada saat itu juga terjadi masalah lagi dengan anak yang lain yaitu Adonia. Di mana dia mencoba merebut kekuasaan ya. Adonia sudah mengikrarkan dirinya sebagai raja sebelum Daud menunjuk Salomo. Jadi sebelum Daud menunjuk Salomo sebagai raja, Adonia menyatakan bahwa dia adalah raja Israel. Gitu. Dan kemudian akhirnya Adonia ini dibunuh oleh Salomo, dieksekusi oleh Salomo ya. Setelah Salomo memerintah, maka Adonia nanti akan dibunuh. Iya, jadi ini salah satu masalah yang terjadi dalam keluarga Daud adalah Amnon tadi, Absalom, dan terakhir adalah Adonia ini. Ini menjelang akhir hidupnya Daud ya. Iya. Gitu. Daud sendiri memerintah di seluruh Israel dan Yudea itu adalah Yehuda adalah 33 tahun, sementara dia memerintah hanya di Yehuda saja selama 7,5 tahun. Iya, dia memerintah di Yehuda saja 7,5 tahun, ya. Memerintah di Israel seluruhnya ya 33 tahun. Jadi kurang lebih pemerintahannya 40 tahunan. 40 tahun setengah ya. Oke. Nah, setelah itu akhirnya Daud mati setelah dia memerintah 40 tahun ya tadi ya. 40 tahun dia 33 di seluruhnya, 7,5 tahun dia di Yehuda aja. Dan Daud diperkirakan meninggal pada umur sekitar 70-an ya. Betul. Ini pada tahun 970 sebelum Masehi. Pada tahun ini Daud akhirnya mati. Gitu, dan pemerintahan digantikan oleh Salomo selama 40 tahun ke depan. Dan Salomo ini adalah orang pertama yang akan membangun bait Allah sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada Daud. Dan tentunya Daud sudah mempersiapkan segala sesuatu bahan-bahan untuk membangun bait Allah. Gitu. Itulah garis besar dari kehidupan Raja Daud, seorang yang sangat dipakai Tuhan, seorang yang dipilih Tuhan karena hatinya berkenan kepada Tuhan. Gitu. Dan bagaimana dia seorang yang mengalami banyak masalah, banyak kehidupan yang dilaluinya, tetapi sampai akhirnya dia tetap mengasihi Tuhan. Oke, di bagian ketiga seperti yang tadi saya bilang, kita akan membahas mengenai pelarian Daud dari kejaran Raja Saul. Jadi pada saat Daud tadi kita sudah lihat bagaimana dia menjadi pemain musik untuk Raja Saul dan akhirnya timbul kecemburuan pada Saul. Akhirnya Saul iri hati dan dia berusaha terus untuk membunuh Daud. Sehingga Daud akhirnya berusaha untuk melarikan diri. Itu berarti rentang waktu sekitar 20-30 tahun Daud ya tadi ya? Iya, jadi umur 20-30 tahun. Itu adalah masa-masa Daud melarikan diri dari Saul ya. Oke, pasti namanya. Nah ini adalah peta pelarian Daud dari kejaran Saul, gitu ya. Silakan, mungkin kita mulai dari kota yang pertama yaitu Rama ya. Iya, Rama. Oke. Iya, jadi waktu itu Daud melarikan diri dari Saul dibantu oleh Mikal. Mikal waktu itu sudah diberikan Saul untuk menjadi istri Daud ya. Oh iya, apa sih namanya? Saul memberikan Mikal untuk menjadi istri Daud tentunya bukan semata-mata karena Saul suka dengan Daud, tetapi karena Saul ingin membunuh Daud pada waktu itu dengan meminta kulit katan orang Filistin sebagai mas kawin ya. Sebagai mas kawin. Dengan harapan biar Daud bisa dibunuh oleh orang Filistin. Betul, gitu ya. Gitu, dan akhirnya Mikal menjadi istri Daud. Mikal inilah yang nanti pada akhirnya tidak mempunyai anak karena dia terakhir merendahkan Daud pada saat Daud menari-nari menjelang tabut perjanjian masuk ke Yerusalem ya. Betul. Dan Mikal itu sampai akhir hidupnya tidak mempunyai anak. Nah dari Rama ini dia dibantu dengan Mikal terus? Iya, dibantu oleh Mikal, diturunkan dari tembok kota ya. Dimana Mikal waktu itu menaruh terafim di ranjang Daud. Pura-puranya ada orang gitu kan. Terus dia menurunkan Daud melalui tembok kota. Ya, kemudian Daud pergi ke Nayot. Di sini nggak ada Nayot ya Pak? Sekitaran sini mungkin ya? Sekitar, iya, dekat sana juga. Ya, dekat Rama. Kemudian sampai ke kota Imam, yaitu Nob. Sampai kota Nob ini ya? Iya, nah di kota Nob ini
Daud tidak mengatakan bahwa dianya melarikan diri dari Saul, tapi dia berbohong. Dia berbohong pada imam yang ada di sana, ya, bahwa dia sekarang tuh lagi ditugaskan oleh Saul. Gitu. Oh, jadi dia berbohong pada orang-orang di Nob ini kota imam ya? Iya. Bahwa dia ke sana adalah tugas dari Saul. Iya. Oke, terus? Dia berkata pada Imam Ahimelek namanya ya. Iya, dia mendapat tugas dari Saul, kemudian dia meminta seperti apa, makanan. Oh gitu ya, di kota Nob ini ya. Iya, tapi nanti Saul tahu, kemudian kota Nob ini semua penduduknya akhirnya dibunuh oleh Saul. Kurang lebih sekitar 85 orang keluarga imam ini dibunuh oleh Saul. Oke, jadi pelarian Daud pertama setelah dari lama dia ke Nob, di sini terjadi peristiwa besar itu ya. Iya. Oke, terus? Nah, kemudian Daud menyingkir ke Gad. Nah, Gad ini adalah kota yang udah dikuasai oleh orang Filistin. Betul. Jadi kurang lebih kawasan Filistin itu sekitar di sini ya, kurang lebih daerah sini ya. Ya, ini sekitar kawasan Filistin ya. Iya, betul. Jadi ini adalah yang sebelah sini adalah sebelah barat. Ini adalah kerajaan Saul. Iya. Yang sebelah sini adalah yang Filistin ya. Iya, betul. Oke, jadi Daud keluar dari apa sih namanya wilayah kerajaan Saul, dia ke kota Filistin yaitu Gad di sini. Oke, terus? Iya, di Gad juga dianya masih ya orang-orang masih mengenal dia kan, dia pura-pura gila gitu kan. Oh, karena dia masuk ke wilayah musuh ya, jadi dia Daud pura-pura gila supaya dia tidak diitukan sama orang Filistin ya. Iya. Oke, terus? Dianya berteman dengan Akis ya, Raja Gad ya. Raja Gad, kemudian diberikanlah nanti Ziklak nanti ya. Tapi sebelum itu nanti setelah itu dia dari Gad dianya ke Gua Adulam dulu. Oke. Ke Gua Adulam ya. Nah, di Gua Adulam inilah nanti berkumpul orang-orang sebanyak 400 orang. Nah, 400 orang ini orang yang punya masalah Pak. Ada yang punya kesukaran sendiri, ada yang sakit hati, ada yang berhutang, pokoknya gitu dah. Nah, orang-orang yang seperti itu yang berkumpul sebanyak 400 orang untuk bersama-sama dengan Daud. Akhirnya ini jadi pasukan Daud mereka. Jadi pasukan Daud. Ya, Adulam ini ya. Iya. Oke, berarti ini udah masuk wilayah kekuasaan dari Saul ya sebenarnya ya. Oke, terus? Kemudian dia ke Mispa. Nah, Mispa ini dari daerah Moab ya, dataran Moab ya, jadi saya geser sedikit. Jadi ini perjalanan yang cukup jauh, dia nyusurin sampai ke sini, tepi barat Laut Mati, terus dia muter ke bawah sini sampai ke Mispa. Ya, Mispa ini daerah sinilah kurang lebih, ini dataran Moab. Iya, itu daerah Moab ya. Nah, kemudian di Moab inilah Daud menitipkan orang tuanya supaya tinggal di Mispa. Oh, jadi Isai dititip di sini? Iya. Oke. Sementara Daud sendiri nanti tinggal di kubu gunung ya. Di Mispa ya, oke. Terus? Nah, kemudian Nabi Gad menyuruh Daud untuk pergi ke Yehuda, sehingga Daud pergi ke padang gurun Zif nanti. Dari sini ya, berarti dari apa sih namanya, dari Mispa tadi dia balik ke padang gurun Zif ini ya? Iya, betul. Ini terus ke atas ini sampai dia ke Hebron. Oke. Iya, nanti di sini dia bertemu dengan Jonathan ya, anaknya Saul. Iya. Kemudian dia tinggal di Koresa, kemudian ke Maon. Ya, dari sini dia dari ini terus dia ke Maon ke bawah sini ya. Iya. Oke. Kemudian dianya ke En-Gedi. En-Gedi di ujung sana, dia belok ke sini, betul gambarnya ke En-Gedi sini. Oke. Terus dia seperti itu untuk melarikan diri dari Saul ya. Ini dia muter-muter hanya lari dari pengejaran Saul ya sebenarnya ya. Karena berapa kali ketangkep Pak sebenarnya. Tapi hebatnya Daud, dia tidak membunuh, menyentuh orang yang diurapi Tuhan ya. Benar. Padahal dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Sampai 2 kali dia punya kesempatan membunuh Saul, tapi dia tidak membunuh orang yang diurapi Tuhan. Dari En-Gedi terus dia lanjut ke padang gurun Paran. Di bawah sini ya. Kemudian dianya pergi balik ke Gad. Jadi memang dia akhirnya berdiamnya lebih banyak dia di Gad ya. Iya. Nah, pada saat inilah
Waktu di Gad sudah ada 600 orang yang bersama-sama dengan dia. Kemudian Raja Gad yaitu Akis bin Maok, ya, nanti dia memberikan kota Ziklag kepada Daud. Dia memberikan kota Ziklag kepada Daud. Oke, jadi akhirnya kemudian Daud tinggal di Ziklag ini ya. Ziklag ya. Itu yang terkenal sekali ya. Benar. Itu kurang lebih dia di tempat kota-kota Filistin ini kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Pak. Jadi sekitar 1 tahun 4 bulan di antara Gad dan Ziklag ini daerah Filistin semua ya? Betul. Oke, terus udah gitu? Iya, kemudian nanti di Ziklag tempat dia tinggal ya, dia tinggal nih nanti diserbu oleh orang Amalek. Ya, tapi sebelumnya kan Daud pasukannya diminta dulu untuk membantu Akis ini untuk menyerang dia. Betul sekali. Ya, jadi untuk dia menyerang Saul. Jadi dia di sini waktu itu dari Ziklag dia diajak untuk bersama-sama dengan Akis ini untuk di Gad menyerang Saul gitu ya. Sama-sama untuk menyerang Saul, tetapi kemudian pembesar dari kota Gad itu tidak mau pasukan Daud bersama-sama dengan mereka, takutnya dianya membelot gitu. Oke, terus sudah gitu dari sana mereka aja kembali ke Ziklag, dan pada di Ziklag inilah mereka mendapati bahwa isi-isi Daud yaitu siapa? Ahinoam dan Abigail sudah ditawan oleh orang Amalek. Orang Amalek di bawah sini. Iya. Ini dataran Amalek ya. Dari Ziklag ini akhirnya dalam firman Tuhan dikatakan Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, dia meminta keputusan Tuhan. Suruh dia ambil baju efod dan dia bertanya pada Tuhan apakah perlu mengejar atau tidak. Ya, kemudian datang firman Tuhan pada Daud bahwa dia suruh mengejar orang Amalek tadi, dan kemudian dikejarlah orang Amalek dan dibebaskan istri dan keluarganya. Ya, dan akhirnya Daud kembali lagi ke Ziklag bersama dengan istrinya Ahinoam dan Abigail ya. Iya. Oke. Terus? Iya, kemudian pas pada saat Akis itu Raja Gad itu menyerang Saul, pada saat itulah Saul mati. Oh, jadi pada saat dia tidak ikut dengan Akis tadi, Akis tetap menyerang Saul ya. Iya. Raja Gad tetap menyerang Saul, sementara Daud sendiri membebaskan istrinya orang Amalek. Ya, jadi pada saat dia balik ke sini, ternyata Saul sudah meninggal diserang oleh Akis Raja Gad ya. Dan akibat dari begitu mendengar kematian Saul, maka kemudian Daud berangkat ke Hebron. Ya, inilah kota Hebron di sini. Dan di kota Hebron inilah Daud mendeklarasikan dirinya sebagai raja di Hebron selama pertama 7,5 tahun ya, Mam? 7,5 tahun. Oke, jadi itulah dalam pelarian Daud pada saat dikejar oleh Saul ya. Jadi mulai dari tempat yang pertama sampai pada akhirnya Daud ke Hebron setelah mendengar berita bahwa Saul sudah mati diserang oleh Raja Gad yaitu Akis. Gitu ya. Oke, nanti bagian keempat kita akan melihat bagaimana Daud melarikan diri dari Absalom ya. Oke, pada bagian yang keempat ini kita mau melihat mengenai masalah yang terjadi dalam keluarga Daud. Salah satunya adalah pemberontakan Absalom. Ini terjadi pada umur Daud sekitar 50-60 tahunan ya, Mam ya? Iya. Oke, jadi masalahnya terpicu pertama kali, ini ada gambar tentang trouble son of David. Jadi yang pertama kali adalah masalah yang timbul di sana adalah Amnon. Ini adalah memperkosa saudaranya yaitu Tamar ya. Iya. Akibatnya di sini maka dia dibunuh oleh Absalom. Tamar itu saudara kandungnya Absalom ya. Iya, itu dari Maakah tadi ya, dari istri Daud yang Maakah. Oke, nah terus sudah gitu yang terjadi kemudian adalah Absalom tadi udah membunuh ini, terus sudah gitu dia menentang David ya, menentang Daud ya. Kemudian nanti dianya akan memberontak. Dia yang memberontak ya. Iya, memberontak terhadap pemerintahan Daud. Iya. Nah udah gitu apa sih namanya pemberontak? Setelah Absalom membunuh Amnon, Pak, ya, dianya melarikan diri ke tempat asal ibunya. Oh, karena ibunya itu adalah anak Raja Gesur. Oh, dia Raja Gesur. Berarti Absalom waktu itu melarikan diri ke sana ya? Iya. Karena dia takut hutang darah ya? Benar. Oke. Ya. Terus? Iya, jadi dianya selama itu setelah dia membunuh langsung dianya ke Gesur. Dan dianya tidak kembali ke Yerusalem sampai nanti kemudian Yoab meminta supaya dia kembali
ke Yerusalem, Yerusalem. minta persetujuan Daud dulu. Terus? Nanti setelah dianya balik ke Yerusalem, mulai dia melakukan seperti mengambil hati rakyat, kemudian akhirnya dia memberontak. Dia memberontak terhadap bapaknya sendiri ya? Iya, dianya ke Hebron mengumpulkan seperti tentaranya lah. Oke. Nah berarti nanti apa sih namanya di Hebron akhirnya si Absalom ini menggalang kekuatan gitu ya? Iya. Oke, kita coba lihat di peta yang kedua. Ini waktu Daud mulai melarikan diri. Ya, dia apa sih namanya? Coba kita fit screen. Oh ini udah fit screen. Diperbesar. Oke. Jadi apa sih namanya waktu itu si Absalom dari Hebron ya? Absalom dari Hebron. Sorry. Sebentar saudaraku. Ya, Absalom dari Hebron. Nah, itu kan? Dia dari Hebron. Jadi garis hijau itu adalah tentara Absalom ya. Ya, dia menyerang ke Yerusalem. Di sini Daud ada di Yerusalem ya. Betul. Sehingga akhirnya Daud terpaksa melarikan diri ya. Benar. Nah, yang merah ini adalah pelarian Daud, David flees. Oke. Nah, Daud pertama kan dia di Yerusalem. Kemudian dia mendengar bahwa Absalom akan menyerang ke Yerusalem, sehingga dianya melarikan diri. Dianya pertama membawa ini loh Pak, membawa tabut Allah. Ya, tabut Allah. Kemudian dianya menyeberangi sungai Kidron. Nah, setelah dia menyeberangi sungai Kidron, maka tabut Allah itu dikembalikan ke Yerusalem. Jadi tabut Allah tidak ikutan dibawa oleh mereka, melarikan diri dari Absalom. Terus ya. Nah, kemudian dianya mendaki Bukit Zaitun. Itu masih sekitaran sini berarti ya? Masih sekitaran sana, dekat sana ya. Itu dianya sambil menangis ya. Kemudian dia ke Bahurim. Oh ya, Bahurim dekat sini. Nah, jadi masih sungainya masih dekat sini ya? Masih dekat sana. Oke. Terus? Nah, di Bahurim ini dianya dikutuk dan dilempari batu oleh Simei bin Gera. Itu orang Benyamin, masih saudaranya Saul ya. Jadi dia suku Benyamin ya. Suku Benyamin. Ya. Di Bahurim ini ya. Ya. Terus? Kemudian dianya ke Yordan. Nyebrang sampai sungai Yordan sini. Betul. Kemudian di sini dia taunya informasi itu dari Ahimas dan Yonatan yang diperintahkan atau yang disuruh oleh temannya Husai. Jadi Alkitab nanti ya. Husai nanti akan mengirimkan pesan melalui Ahimas dan Yonatan supaya Daud menyeberangi sungai Yordan. Jadi dia dapat informasi di Yonatan dan Ahimas. Akhirnya dia nyebrang sungai Yordan ya, oke? Iya. Terus begitu? Kemudian sampai ke Mahanaim. Dia ke atas sini, sampai dia ke Mahanaim sini ya? Iya. Oke, akhirnya Daud berdiam di sini. Dia berdiam di sana, ya. Di sinilah nanti terjadi pertempuran antara pasukan Daud dengan pasukan Absalom, tepatnya di hutan Efraim. Di atas ini ya. Nah, ya, di hutan Efraim ini ya terjadi pertempuran ya. Nah, ini yang hijau ini adalah pasukan Absalom. Yang merah ini adalah pasukan Daud yang berasal dari Mahanaim ini ya. Iya, betul. Tapi di sini Daud nggak ikut ya, Daud nggak ikut. Tapi Daud udah berpesan supaya memperlakukan Absalom dengan baik gitu. Mungkin jangan sampai terbunuh lah gitu ya. Iya. Nah, tapi sayangnya di pertempuran ini nanti Absalom, karena kita tahu kan Absalom itu sangat-sangat sempurna ya Pak. Sampai rambutnya pun sangat-sangat lebat, sehingga dia waktu dia melarikan diri, dia tergantung di pohon tarbantin. Tersangkut kepalanya ya. Tersangkut rambutnya. Iya. Kemudian akhirnya nanti dia akan dibunuh oleh Yoab. Dia akan dibunuh oleh Yoab, salah seorang jenderal dari Daud ya. Betul. Oke, terus sudah gitu Daud mendengar berita itu. Iya, Daud. Berita kematiannya, terus dia balik lagi ke. Iya, ke Sungai Yordan. Ya. Kemudian balik ke Gilgal. Dia balik ke Gilgal. Sampai nanti ke Yerusalem. Iya. Oke, ini Daud bersedih sekali karena dia anaknya mati ya. Tapi waktu di Gilgal itu ada
keturunan suku Benyamin juga, Pak. Namanya Seba bin Bikri. Dia menghasut orang-orang pasukan Israel supaya tidak memihak Daud. Itu. Tapi suku Yehuda tetap bersama-sama dengan Daud, dan akhirnya Daud sampai lagi ke Yerusalem untuk menjadi raja Yerusalem, Israel. Ya, itu jadi pada saat umur Daud 50-60-an ya. Jadi masalah pertama yang dialami adalah Absalom dan Amnon ini. Nah setelah Daud melahirkan setelah beres urusan Absalom ini, dia masih ada satu masalah lagi dengan anaknya yang lain ya, yaitu Adonia ya. Adonia anak Hagit ya. Ini anak dari Hagit ya. Ini terjadi pada akhir pemerintahan Daud. Menjelang dia mati ya? Iya, menjelang dia meninggal itu Adonia memproklamirkan dirinya sebagai raja, Pak. Oh ya, tries to make himself king instead of Solomon ya. Dia memproklamirkan dirinya sebagai raja duluan ya. Padahal waktu itu Daud kan udah berjanji bahwa Salomo yang akan menjadi raja. Kemudian akhirnya Batseba nanti akan bicara kepada Daud, dan Daud akhirnya menunjuk Salomo, memahkotai Salomo menjadi raja Israel. Ya, Dan setelah Salomo memerintah menjadi raja, kemudian Salomo mengeksekusi Adonia ini. Jadi 3 masalah utama yang dialami oleh Daud pada saat dia memerintah oleh anak-anaknya ya. Masalah dengan anaknya. Ya, itu kurang lebih ada 4 bagian tentang kehidupan Daud. Tentunya ini semua adalah, tadi sudah bilang, ini adalah kita coba rangkum dari Samuel, dari Raja-Raja dan Tawari. Lebih lengkapnya silahkan Anda baca sendiri kitabnya. Jadi mungkin ada bagian-bagian yang kita lewati seperti pahlawan-pahlawan Daud, itu kita tidak sebutkan, karena kalau kita sebutkan semua nanti akan sangat panjang. Jadi silahkan Anda baca sendiri. Musuh-musuh Daud juga seperti apa, silahkan Anda baca sendiri, karena kehidupan Daud ini sangat menarik. Gitu. Dan terakhir satu hal yang ingin saya bacakan tentang janji Allah buat Daud, karena melalui Daud inilah akhirnya turun Yesus penyelamat kita. Secara lahiriah dia adalah suku Yehuda, juga keturunan Daud, baik dari Yusuf maupun dari Maria. Kalau kita lihat dalam 1 Tawari 17, dibilang ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini, dialah yang akan mendirikan rumah bagiku. Mungkin dari ayat 11 ya saya bacakan. 1 Tawari 17, apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, itu firman Tuhan kepada Daud, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Mungkin pada waktu itu yang dimaksudkan adalah Salomo, tetapi sebenarnya tidak sampai di sana aja. Ayat 12 dikatakan, dialah yang akan mendirikan rumah bagiku. Memang Salomo akhirnya yang membangun bait Allah. Dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Nah, ini yang membuat ini tidak hanya berbicara soal Salomo, tetapi lebih dari itu. Karena tahta Salomo akhirnya kemudian pecah menjadi 2, utara dan selatan. Sementara dalam firman Tuhan dibilang, Tuhan akan mengokohkan tahtanya sampai selama-lamanya. Ayat 13 dikatakan, aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Terakhir ayat 14 dikatakan, aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan buat keturunan Daud. Jadi udah berkali-kali Tuhan ngomong masalah selama-lamanya. Tahtanya akan kokoh sampai selama-lamanya. Tentunya ini bukan cuma berbicara soal Salomo, tapi lebih dari itu. Itu akhirnya berbicara soal Yesus. Ya, dialah yang akan menjadi raja selama-lamanya, dan dia yang menjadi penebus kita semua. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita bisa lebih mengerti tentang kehidupan Daud. Ini menjadi satu teladan yang baik tentang bagaimana seorang yang sangat mengasihi Tuhan, yang hidup dekat dengan Tuhan, dan Tuhan mengangkat dia dari orang biasa sampai akhirnya menjadi raja. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video sejarah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.